Itu disutuh, kan ada kamar biasanya disutuh gitu ya. Bapaknya sama istrinya sama anaknya yang dibawa. Itu tiap hari dikirimin nasi. Si kakeknya ini, si bapaknya ini pakai piring plastik. Kayak ke atas, terus bawa ke bawah gitu lah. Kesian sih, hampir meninggal. Ketika meninggal dunia, sudah nggak ribut. Karena memang mereka ingin bapaknya cepat mati memang. Ketika bapaknya mati, lagi bersih-bersih kamar, itu piring plastik, anaknya yang kecil ikut. Ketika mau dibuang sama anaknya, diambil. Papa, biar pak. Buat aku ya. Buat apa kau? Nanti kalau bapak tua, aku kasih pakai ini pak, kata dia. Itu anak kecil. Bapaknya dengar anak ini ngomong, nangis itu bapak. Dia ciumin bajunya orang tuanya, tapi sudah nggak ada. Yang ada balasan nanti dari anak. Dan kelak kita merasakan sendiri, orang yang berbakti sama orang tuanya itu rezekinya lancar. Jangan pernah kikir sama orang tua kita. Jangan pernah bakhil untuk ngasih duit ibu kita. Allah mengatakan wasainal insan biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik sama orang tuanya. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibu itu ketika hamil susah dia. Bayangkan selama 9 bulan dia itu bahwa kita. Ketika lahir susah juga dia. Nyusuin, bayangkan datang orang ke Mekah, dia gendong ibunya untuk tawaf. Ketemu sama Ibnu Abbas, dia tanya, wahai Ibnu Abbas, atarani qad jazaituha? Apa kau kira aku sudah membalas budi ibuku? Kata Ibnu Abbas, jeritan satu, jeritan rasa sakit ketika dia melahirkanmu, belum kau balas. Jadi masalah orang tua, jangan pernah kikir. Jangan karena sudah beristri, sudah punya anak. Ya. Ketika Allah jelaskan dalam Al-Quran Karim bagaimana seorang mukmin itu. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ketika sudah berumur ashuddahu, disebutkan 33 tahun. Biasa kalau 33 tahun sudah punya keluarga, punya anak. Terus umur 40 tahun. Kita harus bersyukur ketika itu. Sama Allah, sama orang tua kita. Kita kalau orang tua nggak mau didik kita. Kalau orang tua kita mau buang kita ke sungai, bisa dia buang. Maka urusan yang durhaka sama orang tuanya akan dia rasakan. Dan itu termasuk kabairud dzunub. Termasuk dosa terbesar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pernah durhaka minta maaf sama orang tuanya. Jangan pernah bakhil sama orang tuanya. Apa yang diminta oleh orang tuanya, kasihkan semuanya. Apa saja. Karena kita milik mereka pada dasarnya. Adapun masalah zina. Zina ini adalah termasuk dosa yang sangat keji sekali. Bahkan Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Kalian jangan dekat-dekat sama zina. Bukan jangan berzina. Jangan dekat-dekat sama zina. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah dosa yang keji dan perbuatan yang sangat jelek sekali. Bagaimana Allah sudah memberikan yang halal ya. Bagaimana kita berzina sama anak orang. Yang kita zinai itu pasti anaknya orang, adiknya orang, ibunya orang, pasti keluarganya orang. Tidak mungkin keluarganya selain itu. Dan kita yang sudah dikasih jalan yang halal sama Allah dengan menikah, masih merusak anaknya orang. Maka Allah SWT akan membalasnya dengan tidak dijaga keluarganya orang itu. Orang yang berzina di sini di Jeddah, ya, main-main sama pembantu yang ke penampungan, umpamanya, jangan harap dia istrinya dijaga sama Allah di sana. Kita ingin istri kita baik, kita ingin istri kita istiqomah, sedangkan kita nggak benar. Karena Allah akan menjaga kita kalau kita jaga Allah. Ihfadillah yahfadkan. Kalau kita nggak jaga Allah, jangan harap
Kita lihat beberapa orang ya. Itu kalau mau berangkat ke Saudi, ada yang dari Madura sini. Itu mereka berangkat ke dukun. Orang alim lah. Yang namanya Sungai Rajil ya. Dia berangkat ke dukun supaya istrinya itu tidak bisa berzina. Iya. Ajib. Kenapa dia berangkat ke dukun supaya istrinya tidak bisa berzina? Tidak bisa berzina, bukan tidak berzina. Tidak bisa. Dengan mantra-mantranya si istri pokoknya tidak bisa berzina. Dia bisa berzina sama siapa? Sama dukunnya. Dan itu yang terjadi. Dia berangkat ke sini, dia merasa aman, di sini dia berzina, itu istrinya dizinain sama dukunnya, memang nggak bisa berzina sama yang lainnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan khususnya dalam masalah zina ini, inna zina dainun, fa in aqrabtahu kana al-wafa fi ahli baitika fa'alam. Zina itu utang ya. Utang zina itu. Kalau kau ngutang zina, maka bayarnya harus di keluarga, kata dia. Man yazni fi qaumin bi alfi dirham. Siapa yang berzina di kaum di satu masyarakat, bayar dia 2.000 real mungkin. Yuzna fi ahli baitihi bi ghairi dirham. Di keluarganya dizinain nggak bayar itu. Istri kita dizinain tetangga nggak bayar mereka. Kita bayar zina. Itu bukan hukum karma, tapi Allah tidak menjaga istri kita. Dan orang yang berzina, biasanya dia kalau pulang ke rumah, dia akan melihat istrinya itu, dia bingung, dia gelisah. Mungkin istrinya juga berzina. Mungkin istrinya berbuat yang macam-macam. Karena dia telah berbuat dosa itu. Dan itu memang kenyataannya yang seperti yang terjadi di dunia seperti itu. Orang baik akan dikumpulkan dengan orang baik, ya. Orang yang benar akan dikumpulkan sama orang yang nggak benar. Kalau kita berzina, jangan harap istri kita orang soleh. Kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.